Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang angka penting. Saat dilakukan pengukuran terhadap besaran-besaran tertentu, hasil pengukurannya diketahui hanya berada dalam batas-batas eksperimental yang serba tak pasti. Ketidakpastian nilai tersebut bergantung pada beberapa faktor, misalnya seperti peralatan, kemudian keahlian pelaku eksperimen, dan jumlah pengukuran yang dilakukan. Maka, jumlah angka penting dalam pengukuran dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu tentang ketidakpastian tersebut. Contohnya, misalnya kita saat di laboratorium, kita diminta untuk mengukur luas label CD atau compact disc dengan menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Kita asumsikan bahwa kita dapat melakukan pengukuran panjang label dengan ketepatan ya dengan menggunakan penggaris yaitu plus minus 0,1 cm. Bila hasil pengukuran kita menunjukkan panjangnya misalnya 5,5 cm, maka kita hanya dapat menyatakan bahwa panjang label tersebut karena tadi plus minus 0,1, maka panjangnya berada di antara 5,4 dan 5,6 cm. Pada kasus ini, kita katakan bahwa nilai yang diukur memiliki dua angka penting. Ya. Hasilnya memiliki dua angka penting. Catat bahwa taksiran digit pertama dimasukkan dalam angka penting. Demikian pula, jika lebar label kita ukur misalnya 6,4 cm. Misalnya lebarnya adalah 6,4 cm, maka lebarnya berada pada 6,3 sampai dengan 6,5 cm. Jadi kita dapat menuliskan hasil pengukurannya sebagai ya 5,5 plus minus 0,1 dalam kurung cm dan lebarnya adalah dalam kurung 6,4 plus minus 0,1 cm. Sekarang, kita harus mencari luas label dengan mengalihkan dua nilai hasil pengukuran tersebut. Jika kita menyatakan bahwa luas label adalah 5,5, misalnya luasnya 5,5 cm dikali dengan 6,4 cm, maka hasilnya sekitar 35,2 cm persegi. Maka jawaban ini tentunya tidak tepat, ya. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena tadi berdasarkan atur angka pentingnya adalah 2, tapi di sini ada 3, maka ini tidak tepat. Jumlah angka penting dalam jawaban kita lebih banyak ya, dari yang terdapat dalam hasil pengukuran. Cara yang baik untuk menentukan jumlah angka penting adalah dengan menyatakannya dalam perkalian atau pembagian sebagai berikut. Saat mengalihkan beberapa besaran, jumlah angka penting dalam jawaban akhir harus sama dengan jumlah angka penting dalam besaran yang angka pentingnya paling sedikit. Dan cara ini berlaku juga dalam pembagian. Dengan menerapkan cara ini, dalam contoh perkalian sebelumnya, kita lihat bahwa jawabannya hanya terdiri dari dua angka penting, karena dalam pengukuran kita hanya terdapat dua angka penting. Kita dapat menyatakan luasnya sebagai 35 cm persegi, karena nilainya berada di antara 5,4 cm ya, dikali dengan 6,3 cm, yaitu 34 cm persegi, dan 5,6 cm dikali dengan 6,5 cm, yaitu sebesar 36 cm persegi. Angka 0 dapat menjadi penting atau tidak penting. Angka 0 yang digunakan untuk menempatkan titik desimal, misalnya
0,03 dan 0,0075 dianggap tidak penting. Ya, jadi angka 0 yang digunakan untuk menempatkan titik desimal seperti 0,03 dan 0,0075 dianggap tidak penting. Pada kedua nilai tersebut, secara berurutan terdapat satu angka penting dan dua angka penting, yaitu di sini satu angka penting adalah 3, dan ini dua angka penting yaitu 75. Bila angka 0 terletak di belakang angka lain, maka ada kemungkinan terjadi salah tafsir. Contohnya, misalnya massa suatu benda ditentukan sebesar 1.500 gram. Nilai ini rancu karena kita tidak tahu apakah dua angka 0 terakhir digunakan untuk mencari letak desimal atau kedua angka 0 tersebut mewakili angka penting dalam pengukuran. Keraguan dapat dihapuskan dengan menggunakan notasi ilmiah untuk menandakan angka penting. Dalam kasus ini, kita akan menyatakan massa dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 bila ada dua angka penting dalam nilai yang diukur. Kemudian bisa juga 1,50 kali 10 pangkat 3 bila ada tiga angka penting dan 1,500 kali 10 pangkat 3 bila terdapat 4 angka penting. Aturan yang sama untuk angka-angka yang kurang dari 1, jadi misalnya 2,3 kali 10 pangkat min 4. 2,3 kali 10 pangkat min 4. Di sini 2,3 kali 10 pangkat min 4 terdapat dua angka penting dan juga 2,30 kali 10 pangkat min 4 dengan sesuatu yang sama tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Ini terdapat tiga angka penting. Secara umum, angka penting dalam pengukuran adalah digit yang telah diketahui dan dapat diandalkan, selain angka 0 yang digunakan untuk menentukan titik desimal atau perkiraan digit pertama. Dalam penjumlahan dan pengurangan, kita harus mempertimbangkan jumlah bilangan desimal saat menentukan berapa angka penting yang harus dituliskan. Saat angka-angka dijumlahkan atau dikurangi, jumlah letak desimal pada hasilnya harus sama dengan jumlah letak desimal yang terkecil dalam persamaan tersebut. Sebagai contoh, bila kita ingin menghitung 123 ditambah dengan 5,35, maka jawabannya adalah 128. Ya, dan bukan 128,35. Jika kita menghitung jumlah 1,0001 ditambah 0,0003, maka sama dengan 1,0004, maka hasilnya memiliki 5 angka penting. Sekalipun salah satu angka dalam persamaan 0,0003 hanya memiliki satu angka penting. Demikian pula saat kita melakukan pengurangan, misalnya 1,002 dikurang 0,998, yang hasilnya sama dengan 0,004, hasilnya hanya memiliki satu angka penting, ya, sekalipun salah satu dari angka penjumlahannya memiliki 4 angka penting, yaitu 1,002. Dalam perkuliahan ini, sebagian besar contoh-contoh bilangan dan soal pada bagian akhir bab atau dalam contoh yang akan saya berikan akan menghasilkan jawaban yang memiliki 3 angka penting. Saat melakukan penaksiran, sebaiknya kita bekerja dengan satu angka penting. Bila jumlah angka penting dalam hasil penjumlahan atau pengurangan harus dikurangi, maka ada aturan umum untuk membulatkannya. Teknik untuk menghindari akumulasi kesalahan adalah menunda pembulatan dalam perhitungan yang panjang sampai kita mendapatkan hasil akhirnya. Tunggu sampai kita siap menyalin jawaban akhir dari kalkulator sebelum membulatkan jawaban ke dalam angka penting yang tepat.
Baik, demikian untuk pembahasan bab 1 ini, dilanjutkan dengan kuis atau tugas yang akan saya berikan. Demikian untuk pembahasan bab 1. Ketemu lagi di pembahasan untuk bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.